Memasuki bulan ketiga pasca bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, Aceh. Sejauh ini pemerintah terus melakukan proses percepatan untuk pembangunan hunian sementara dan pemulihan dengan pembersihan material longsor yang masih ada di pinggir jalan lintas nasional serta akses jalan lainnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di Aceh Tengah dan Bener Meriah, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Muhammad Zakaria. Selamat siang Zakaria, bagaimana proses pembangunan hunian sementara khususnya di Aceh Tengah? Ya, Gemma dan Marcel serta pemirsa Metro TV, memang sejauh ini pemerintah terus mendorong untuk percepatan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh Tengah. Memang sejauh ini di Kabupaten Aceh Tengah sendiri ada sekitar 781 hunian sementara yang mulai pembangunan dan terus digenjot percepatannya agar dapat dihuni oleh para penyintas bencana alam sebelum masuki bulan Ramadan nantinya. Memang sejauh ini baru 252 rumah yang sudah mencapai tahap 90%, yaitu ada di Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, di mana dari 252 hunian sementara ini diperuntukkan untuk 3 desa yang memang rumahnya hilang akibat bencana kemarin, di mana untuk desa Serempah, desa Burlah, dan desa Topangi. Sementara untuk 529 rumah hunian sementara lainnya itu ada di Kecamatan Ketol untuk 6 desa yang saat ini memang masih proses tahap pembangunan. Ada yang sudah mulai dibangun oleh pemerintah dan masih proses, ada yang sebagian masih proses pemasangan lahan, yaitu desa Kutereje, desa Belum Sikenal, desa Jamat, desa Rejo Payung, desa Umang, dan desa Penarun. Uniknya di Kabupaten Aceh Tengah sendiri, selain ada rumah hunian sementara yang dibangun langsung oleh pemerintah, ada juga rumah hunian sementara yang memang dibangun secara mandiri oleh masyarakat sendiri, dan nantinya yang dibangun secara mandiri ini akan diberikan uang pengganti oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun begitu, proses percepatan terus dilakukan, di mana memang ada sejumlah desa yang lainnya belum melakukan proses pembangunan hunian sementara, mengingat memang masih ada warga yang belum ada lokasi untuk dibangun rumah hunian sementara. Namun begitu, proses ini terus berlanjut dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa tentunya. Begitu. Iya, Zakaria, lalu bagaimana untuk proses pemulihan akses jalan di sana? Ya, pemulihan akses jalan juga dengan pekerjaan umum Satker BPJS lakukan proses pemulihan jalan akses nasional Biren Takengon, kemudian ada Takengon sampai ke Gailus, dan dari Takengon menuju ke Nagaraya dan Pidi. Tentunya ini terus dilakukan proses pemulihan, di mana sebelumnya akses jalan ini sudah terbuka, namun sejumlah material masih bertumpukan di pinggir jalan, sehingga memang pemerintah hari ini terus melakukan pembersihan material yang berada di pinggir jalan, sehingga memang akses untuk ke wilayah Tengah Aceh ini akan lebih bagus dari sebelumnya, sehingga memang proses ekonomi masyarakat nantinya tidak lagi terganggu dengan adanya material-material longsoran yang berada di pinggir jalan. Dan begitu, memang proses ini masih terus berlangsung. Kemarin kami pantau dari 3 ruas jalan yang ada di lintas tengah. Proses ini terus berlanjut dan diperkirakan memang sebelum memasuki bulan Ramadan, longsoran yang ada di pinggir jalan akan selesai dibersihkan oleh pihak BPJN Aceh. Namun begitu juga memang selain dari proses pembersihan ini, proses pembangunan jalan terus dilakukan, di mana di Aceh Tengah sendiri ada sejumlah ruas titik jalan yang longsor atau putus, bahkan jembatan yang putus juga sudah mulai dikerjakan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Aceh. Begitu. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Muhammad Zakaria, langsung dari Aceh Tengah, Aceh. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.